belajar hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Ketua kelasnya Mas Fardan, teman-temannya bisa dipimpin untuk berdoa ya. Jadi kita dulu berdoa. Amin. Baik, terima kasih Mas Fardan yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya nih. Suaranya, iya Bu. Lihat kanan dan kirinya, iya Bu. Adakah bangku tak berpunya? Ada Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Vincent. Baik, alasannya kenapa? Sakit Bu. Baik, kita sakit ya. Vincent, apakah ada yang tidak hadir lagi? Sudah. Baik, bisa saja. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian coba mengecek depan, belakang, di kolom meja kalian apakah masih ada sampah atau sudah bersih? Sudah bersih ya. Sudah disapu ya tadi pagi ya. Sudah. Nah, coba bajunya yang belum rapi dirapikan dimasukkan ya. Sudah semuanya. Sekarang keluarkan alat tulis kalian karena pembelajaran akan segera dimulai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu agar dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Anak-anak Ibu bisa berdiri semuanya. Berdeka Pancasila. Baik, terima kasih anak-anak, bisa duduk kembali. Nah, baik, sekarang Ibu mau bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, anak-anak Ibu masih ingat. Kemarin kita sudah belajar tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Apa saja dampaknya? Siang dan malam. Baik, benar. Perbedaan waktu yang benar sekali. Nah, dia tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang sistem tata surya. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian akan mengamati video. Nah, melalui video tersebut kalian dapat menjelaskan sistem tata surya dengan benar. Yang kedua, kalian akan mengerjakan EKPD. Nah, dari EKPD itulah kalian dapat menganalisis sistem tata surya dengan benar. Yang terakhir nih, Ibu sudah bawa media sistem tata surya, kalian bisa melengkapi sistem tata surya dengan benar. Dapat dimengerti anak-anak? Dapat Ibu. Nah, baik, sekarang ingin bertanya, kalian ini tinggal di planet mana coba? Bumi. Betul sekali. Di bumi ada apa saja? Ada oksigen. Benar sekali. Nah, udara di bumi nih, oksigen, air. Apakah di planet lain itu ada atau tidak ada? Ada yang ada. Kalau oksigen udara seperti ini, banyak oksigen di planet lain ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Oksigen hanya ada di bumi. Makanya kehidupan itu hanya ada di bumi. Nah, baik. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan soal asesmen awal kepada kalian semua yang dikerjakan secara individu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu beri waktu 1 menit saja cukup ya? Cukup Ibu. Baik, silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis, sudah selesai semuanya ya? Baik. Setelah kalian mengerjakan soal asesmen awal, sekarang Ibu mempunyai video permasalahan. Kalian simak baik-baik ya videonya. Ini Bu. Diperhatikan. Jadi kalian sudah memperhatikan videonya? Sudah ya Bu. Ada apa saja di dalam video itu? Ada planet, ada matahari, terus ada apa lagi? Ada Merkurius, bintang, lalu ini apa dia? Jadi betul sekali. Jadi ada matahari, planet. Nah, planetnya ada berapa? Coba kalian lihat. Ada 8. Baik, 8 saja. Terdiri dari planet apa saja yang tahu? Bumi, Mars. Sekalian anak Ibu. Nah, coba kalian amati lebih detail. Mengapa planet-planet tersebut itu tidak bertabrakan? Karena mereka punya orbitnya sendiri. Ya, karena mereka punya orbitnya sendiri. Terus ada apa lagi? Adanya gravitasi
Benar sekali, adanya derajat gravitasi yang sangat kuat. Lalu, mengapa setiap planet itu berputar dengan perputaran yang sama atau berbeda-beda? Karena mereka Sama atau berbeda-beda? Berbeda. Coba, mengapa? Mengapa mereka mempunyai putaran berbeda-beda? Tadi ada yang lambat, ada yang cepat. Kenapa coba? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? karena jarak setiap planet dari matahari tidak sama. Iya betul sekali, karena jarak dari planet dari matahari itu semuanya tidak sama, beda-beda ya. Lalu apalagi? Apalagi? Planet di dekat matahari itu mempunyai jalur orbit yang lebih pendek. Iya. Jadi berikutnya lebih cepat. Kemudian Merkurius. Juga planet yang jauh punya jalur orbit yang lebih panjang, jadi butuh waktu lebih lama. Contohnya Neptunus. Iya betul sekali ya. Coba kalian perhatikan, planet-planet ini berputar yang dekat dengan yang jauh dari matahari. Bisa perhatikan ya. Ya, Bu. Nah lihat ini. Baik, sudah paham semuanya ya? Sekarang lanjut ke video penjelasannya. Kita simak baik-baik penjelasannya, Mama. Kurangnya 9 itu usia terjauh. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada planet yang terdekat dan planet yang terjauh. Nah, di sini juga kalian tahu tidak kalau mereka ini dibagi menjadi dua lagi, tahu tidak? Ada planet dalam dan planet luar. Betul sekali. Bisa. Nah, selain planet-planet nih, sistem tata surya tadi terdiri dari apa saja? Iya, sudah benar lagi planetnya apa saja? Iya, terus komet, terus ada apa lagi? Meteor. Iya, pintar sekali anak ibu. Sekarang kita akan berdiskusi. Nah, di sini ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok pertama ada Mbak Yohana, Mbak Amanda, dan Mbak Nisa. Kelompok kedua ada Mbak Anissa Putri, Mbak Fitria, dan Mas Fardan. Nah, di sini tugas kalian ngapain? Nah, tugas kalian di sini ada 2 lembar FKPD yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama, kalian disuruh untuk menjadi astronot muda nih, anak ibu. Jadi di sini nanti kalian diberikan logbook Nusantara yang hilang. Nah, di sini ada catatan kecil. Nanti kalian itu tulis nih dari catatan itu, termasuk dari planet yang mana, deskripsi singkatnya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baik, bagikan FKPD-nya, silakan dikerjakan dalam waktu 3 menit cukup. Baik, 3 menit tangan, silakan. Baik, anak-anak apakah sudah selesai mengerjakan FKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, Ibu ingin kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, siapa yang mau maju dulu? Pokoknya siapa? Ya baik, silakan. Kelompoknya Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda, bisa maju. Didengarkan ya, anak-anak. Jadi saya perwakilan dari kelompok pertama ini mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Ya. Pertama ada nama bidang langit, ada matahari, dan termasuk ke bintang terbesar. Ya, Jenisnya itu sangat panas dan cahaya yang menyilaukan. Baik, dikasih apa? Ketuk good D O D J O B, good job. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Sekarang kelompoknya Mbak Anissa Putri, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama ada nama bidang langitnya matahari, terus kelompok planetnya itu termasuk bintang, jadi singkatnya itu pusat tata surya. Ketuk good D O D J O B, good job. Baik, nah di antara kelompok 1 dan kelompok 2, jawabannya yang paling menarik dan paling mendekati benar yaitu kelompok 2. Kelompok 1 nanti bisa belajar lagi ya. Media sistem tata surya, siapa yang mau maju? Iya baik, silakan Mbak Amanda maju. Nah, di sini kalian akan bermain mengumpulkan dari planet yang paling dekat dengan matahari sampai Yang ketujuh Neptunus dan
ke-7 Uranus, ke-8 Terus dari ini juga planetnya bisa diputar-puterin ya anak-anak. Itu namanya rotasi planet. Kalau revolusinya mengelilingi matahari bisa diputar juga. Coba Bang diputar. Ini terus ke bawah. Nah ini namanya revolusi planet. Bisa dipahami ya semuanya ya. Bisa. Baik. Terima kasih Bang Manda. Tepuk tangan untuk Bang Manda. Silakan Bang Manda kembali menjelaskan tentang sistem tata surya. Siapa yang mau baca ini? Ya, silakan Mas Fadlan. Apa itu tata surya? Tata surya adalah galeri yang terdiri dari matahari, banyak satelit segala kemudian itu dari pusat aktivitas karena paling besar dan kemungkinan gravitasi sistem. Nah, baik sistem tata surya itu benda langit yang terdiri dari apa? Matahari. Terus apa lagi? Planet. Apa lagi? Asteroid. Meteorit dan terakhir apa? Komet. Benar sekali. Dari sini matahari itu bukan planet ya, tetapi sebagai bintang. Nah, sekarang kita mengenal matahari. Matahari itu bintang yang berukuran besar. Jadi pusat dari sistem tata surya. Mengapa? Karena matahari itu mempunyai gaya gravitasi yang cukup besar. Selanjutnya kita akan mengenal planet dalam. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca planet dalam? Saya. Ya, silakan Mbak Putri. Planet dalam itu ada Merkurius, planet terkecil tersebut bintang Kejora. Yang keempat ada Mars, planet merah, juga mirip bumi, punya gunung tertinggi di atas surga. Baik, di sini ada planet dalam ya, ada 4 planet dalam. Dan di sini ada kalimat terestrial. Kalian tahu tidak makna dari terestrial itu apa? Nggak tahu. Nah, terestrial ini mempunyai makna planet yang mempunyai permukaan yang keras, datar dan berbatuan seperti bumi ya anak-anak. Nah, kita akan bahas ciri-ciri planet dalam satu persatu. Yang pertama ada Merkurius. Dan di sini Merkurius merupakan planet yang paling kecil dan paling dekat dengan matahari. Nah, tidak memiliki satelit. Merkurius juga mempunyai suhu yang ekstrim nih. Suhu panasnya mencapai 430 derajat dan suhu dinginnya mencapai minus 180 derajat Celcius. Selanjutnya ada Venus. Kalian tahu tidak? Merupakan planet yang paling panas di tata surya. Suhunya mencapai berapa? 470 derajat Celcius. Baik. Revolusinya juga panjang ya, 224,7 hari. Selanjutnya ada, ini planet siapa? Planet kita. Planet bumi. Baik. Nah, bumi ini, planet ini merupakan planet yang satu-satunya mempunyai kehidupan. Karena di bumi ini mempunyai air yang banyak. Ada sumber airnya dari mana saja? Dari lautan. Dari apa lagi? Sungai. Dari apa lagi? Danau. Benar sekali. Dan juga di bumi itu suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Terus kalian tahu tidak satelit di bumi itu ada berapa? Satu. Namanya apa? Bulan. Pintar sekali. Yang terakhir yaitu planet Mars. Apa julukan dari planet Mars anak-anak? Planet merah. Pintar. Planet merah. Mengapa dinamakan planet merah? Dia tahu tidak alasannya? Karena mengandung debu besi. Ya, pintar sekali. Karena permukaannya itu banyak mengandung debu dan besi, sehingga menghasilkan warna merah. Dan di sini tuh ukurannya lebih kecil ya dari bumi. Memiliki 2 satelit. Apa saja yaitu satelitnya? Namanya Phobos dan sekali. Nah, di planet Mars ini juga mempunyai gunung yang paling tertinggi nih di sistem tata surya. Apa namanya? Gunung apa? Olympus. Iya, pinter. Selanjutnya, kita akan mengenal planet luar atau sering disebut sebagai gas raksasa. Siapa yang mau baca? Saya. Baik, Mbak Yomana, silakan. Planet luar ada Jupiter, planet terbesar, punya bintang merah besar, mempunyai 79 satelit. Betul sekali. Jadi planet luar ini ada 4 ya. Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus. Baik. Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri planet Jupiter. Kalian tahu kan planet terbesar itu planet apa? Jupiter. Dari planet ini mempunyai 16 satelit. Punya banyak sekali bulan. Kalau di bumi kan bulannya hanya 1. Di Jupiter bulannya itu lebih dari 70. Banyak sekali anak-anak ya. Iya, Bu. Selanjutnya ada planet Saturnus. Kalian tahu tidak julukan dari planet Saturnus ini planet apa? Cantik. Ya, planet itu cantik karena apa ya? Dia cincinnya itu indah.
dari bongkahan es dan batuan. Sehingga planetnya ini cincin ini membeku dan mempunyai warna yang soft dari batuan ini. Nah, revolusinya nih, film revolusi ini berlangsung selama 29,42 tahun. Wah, panjang sekali ya revolusinya. Rata-rata suhu di satu kursi sangat rendah, mencapai minus 140 derajat Celcius. Di satu juga mempunyai 18 satelit alami yang mengelilinginya. Ya ini ya, paling mencolok itu cincinnya yang terdiri dari es batu dan bongkahan es. Nah, sekarang planet Uranus. Planet Uranus ini planetnya keberapa? Ke-7. Baik, Uranus ini mempunyai 27 satelit yang mengelilinginya dan juga warnanya. Coba kalian lihat, warnanya apa? Biru. Ada yang tahu kenapa berwarna biru? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena mengandung gas metana. Karena mengandung gas metana. Nah, planet Uranus ini merupakan planet es raksasa yang ada di tata surya. Suhunya tentu saja sangat dingin karena dia planet es. Selanjutnya yaitu yang terakhir, planet Neptunus. Planet Neptunus ini mempunyai 14 satelit. Ada berapa planet? Berapa planet itu ada 2, rotasi dan revolusi. Rotasi itu berapa planet mengelilingi berputar di torusnya sendiri, dan revolusi itu berapa planet yang mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya kita akan mengenal satelit dan benda langit lainnya. Ada apa saja? Asteroid, ada lagi planet, betul sekali. Sekarang ibu mempunyai ice breaking agar kita kembali resep makanan berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi tentang sistem tata surya. 1, 2, 3. Inilah lagu tentang tata surya. Siapa mau tahunya? Sama-sama. Bisa mengucapkan puisi ini, bisa maju ya, ibu. Nah, siapa yang mau maju? Yang Mas Fadlan silakan. Mas Fadlan merah. Baik. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi bagian terlebih dahulu ya. Ya, ini soal evaluasi dikerjakan secara individu. Ada boleh menyetek ya. Baik, waktunya hanya 1 menit saja cukup. Baik, kita akan mengerjakan secara individu. Dan sudah semuanya? Baik, sekarang kita koreksi bersama-sama. Silakan ditukarkan oleh teman sebangkunya. Baik, sudah semuanya? Dibacakan dari Mas Fadlan, silakan. 1. Urutan yang benar dari planet matahari. Kedua, Venus, Bumi, Mars, itu sampai Venus. Baik, benar. Kurang dari KTP maka akan diberi remedi, dan anak-anak yang di atas KTP maka akan diberikan pengayaan. KTP-nya di 75 ya. Kita sudah belajar apa saja ya? Planet. Ya, sobat surya ada apa aja? Ada ciri planet, ada lagi benda planet lainnya, dan lain sebagainya. Punya refleksi belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran ibu kali ini ya? Kalian bisa contek emojinya. Kemudian kalian juga bisa memilih nih hal apa saja yang saya pelajari dan juga apa saja yang belum kalian pahami. Oke, selama 1 menit saja. Silakan. Baik, sudah semuanya ya, sudah diisi. Sudah, untuk akan kembali. Baca anak. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini bersama ibu? Senang sekali. Baik, tadi kita sudah belajar tentang sistem tata surya. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya. Ada planet ya, ada planet dalam, ada beberapa matahari, ada planet luar. Sekian pembelajaran dari ibu. Nah, untuk besok kalian akan belajar mengenai bentuk energi. Nanti kalian belajar di rumah ya, belajar di kelas. Ketua kelasnya bisa dibimbing berdoa. Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.